Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Alifa Kufita Iza dengan NIM 23095-11134 dari kelas B. Nah, pada video kali ini, untuk memenuhi salah satu penugasan dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi, yaitu melakukan kunjungan ke peternakan babi, yang mana saya akan memaparkan mengenai biosecurity kandang pada peternakan di sini. Nah, saya mengambil peternakan yang berada di Gianyar, tepatnya di Kecamatan Payangan, Desa Semaon. Nah, tempat saya berdiri ini merupakan tempat kandang babi indukan atau biasanya orang Bali itu menyebutnya sebagai bangkung. Kami lihat lagi ke sini. Nah, untuk di kanan dan di kiri saya ini merupakan kandang dari indukan. Nah, untuk jenis babi yang berada di peternakan ini terdapat Landrace, kemudian Piglet. Nah, selain itu juga baru saja ada babi yang melahirkan. Nah, bisa dilihat di sini. Ada anak babi. Atau biasanya orang Bali itu menyebutnya sebagai sebutan kucit. Ada yang sedang tiduran, ada yang baru sedang dikasih makan, dan berikut merupakan dari pakannya. Jadi jarak dari babi satu ke babi lain itu sekitar 1 meter, dan menggunakan jenis kandang yang modern. Nah, dari kandang tersebut, ini tetap ada pagar pembatas untuk membatasi siapa saja yang bisa masuk ke kandang tersebut. Dan sebelum ke kandang ini kita bisa lihat merupakan pakan-pakan yang digunakan untuk diberikan ke babi. Nah, di ruangan pakannya juga itu diberi pembatas juga. Jadi semuanya itu tetap aman. Nah, sebelum itu, alasan saya untuk meng-highlight biosecurity dari peternakan babi ini, bahwa saya berpendapat topik dari biosecurity kandang babi ini merupakan topik yang kritis dan menarik karena berperan krusial dalam mencegah penyebaran penyakit yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dan mengancam kesehatan masyarakat. Yang mana keberhasilan budidaya babi ini bergantung pada penerapan biosecurity yang efektif, mengingat kerentanan hewan terhadap berbagai patogen, lalu juga penelitian dan pengembangan strategi biosecurity yang inovatif terus menjadi fokus utama karena kompleksitas penyakit hewan dan evolusi patogen baru. Selain itu juga aspek etika dan kesejahteraan hewan juga terkait erat dengan praktik biosecurity yang baik. Itulah alasan saya mengapa mengambil topik biosecurity pada tugas kali ini. Selanjutnya, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada peternak, itu kepada Pak Robi selaku dari pemilik peternakan babi unggul. Yang mana saya memberikan pertanyaan, diantaranya itu yang pertama, pernah nggak sih peternak ini mengalami wabah penyakit? Nah, apabila iya, penyakit apa dan bagaimana penanganannya? Dan beliau menjawab untuk penyakit sendiri itu biasanya yang sering terjadi yaitu penyakit yang terjadi oleh bakteri, dan untuk penanganannya itu biasanya dilakukan suntik antibiotik, kemudian juga memperbaiki sanitasinya, kondisi tubuhnya. Dan untuk wabah sendiri itu terjadi pada tahun 1994, terjadi wabah ganas Hokolera yang mana ini mengakibatkan banyak babi-babi yang mati. Nah, Pak Robi ini melakukan vaksin secara massal, vaksin Hokolera. Kemudian pada tahun 2021-2022 ini terjadi wabah ASF dan ditangani dengan biosecurity. Tiap hari itu disemprot kandang-kandangnya, kemudian dilakukan pengasapan dan juga pembatasan lalu lintas orang dan juga ternak. Lalu dilakukan juga pemberian vitamin untuk imunitas tubuh pada babi, kemudian juga dikurangi populasinya. Bahkan Pak Robi sendiri menjawab bahwa ia menjual 50% dari populasinya ini untuk mengurangi jarak penempatan, diatur agar tidak terlalu berdekatan atau dipisah-pisah. Kemudian pada tahun 2023 itu terjadi wabah PMK, beberapa babi ini mati, lalu vaksin diberikan secara massal, yang mana vaksin ini diberikan oleh pemerintah setempat.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah peternak ini pernah mengikuti pelatihan atau penyuluhan tentang biosecurity ternak babi? Dan peternak ini menjawab sering mengikuti pelatihan biosecurity dari Dinas Peternakan khususnya karena peternak ini bergabung di organisasi GUPBI yaitu Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia yang mana didatangkan peternak di wilayahnya dari Dinas Peternakan, ahli-ahli dan juga dari ketua, dilakukan edukasi masyarakat bagaimana sih desinfeksi yang benar, desinfektan yang bagus. Secara seminar juga pemerintah dan GUPBI ini sering melakukannya sebagai pencegahan dari kasus-kasus ataupun pencegahan penyakit di sekitaran peternakan babi, khususnya di Kabupaten Gianyar. Dan juga sering juga mengundang adanya apabila adanya wabah yang mengundang perhatian lebih, justru malah peternak yang mengundang langsung atau dikumpulkannya masyarakat peternak. Karena kebetulan peternakan babi unggul ini terdapat di Payangan, dan di Payangan sendiri banyak juga beberapa peternakan babi yang lain. Jadi mereka itu mengumpulkan beberapa peternak di daerahnya dan mengundang GUPBI ataupun Dinas Peternakan untuk melakukan penyuluhan. Dan untuk bagaimana sih cara peternak ini mengontrol lalu lintas orang dan kendaraan yang masuk ke area peternakan? Dimana peternak ini menjawab jarang sekali mendatangkan ternak dari luar, yang mana peternak ini hanya mengeluarkan saja sehingga sedikit resikonya, yang mana difokuskan lalu lintas orang ini tidak dari kandang orang lain, apalagi yang terjangkit wabah yang dihindari. Ada sempat riwayat kunjungan kandang lain peternak ini tidak diizinkan untuk masuk ke peternakan, yang mana juga memerlukan APD apabila pada jangka waktu tersebut lagi gencar-gencarnya wabah penyakit. Untuk pertanyaan yang keempat, ini bagaimana sih sistem sanitasi dan disinfeksi yang diterapkan di peternakan? Yang mana ini terdapat cara diantaranya itu sanitasi air. Jadi si peternak ini memaparkan bahwa mereka ini memasukkan zat klorin yang berbentuk tablet ini ke dalam penampungan air untuk air minum dan juga air mandi. Lalu setiap hari ini disemprotkan disinfektannya ke seluruh area kandang dan lingkungan, termasuk juga ke babinya langsung. Karena kebetulan beliau ini juga menjual obat-obatan, yang penting rutin, apapun dari mereknya, beliau ini mengatakan disinfektannya juga harus sesuai dosis yang aman untuk peternak. Kalau yang tidak aman ini biasanya untuk kandang kosong yang mengandung formalin, di mana tidak aman untuk ternak langsung. Seperti misalnya contohnya yang tidak aman itu formades. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana sih mengelola limbah peternakan untuk mencegah penyebaran penyakit. Dimana beliau ini menjawab bahwa limbah dari peternakannya ini dialirkan langsung ke kebun karena kebetulan di belakang kandangnya itu terdapat tanah miring yang luas, yang dimana di bawahnya itu banyak pohon pisang, dan beliau mengatakan bahwa limbahnya itu akan langsung terserap sebagai pupuk, jadi beliau tidak mengolahnya lagi. Lalu pertanyaan yang keenam, bagaimana sistem pengawasan kesehatan babi yang diterapkan? Peternak ini menjawab pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara langsung karena peternak sendiri ini setiap hari terdapat di kandang juga, jadi tahu mana yang sakit dan juga sehat. Dan beliau ini terdapat beberapa list untuk mengindikasikan dari pola makan, kemudian juga geraknya lincah atau tidak, dari kotorannya, lalu dicek suhu tubuhnya, pertumbuhannya melambat atau tidak, pasti terlihat. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah peternak ini menerapkan sistem karantina untuk babi baru yang masuk ke peternakan? Di mana beliau menjawab jarang sekali, mungkin sesekali membeli penjantan babi yang sehat langsung dimasukkan ke kandang tanpa dikarantina, yang mana ini sangat jarang sekali, bahkan pembeliannya itu 3 tahun sekali dan sudah dipastikan babi ini sehat dan juga sudah divaksin. Dan yang ke-8, bagaimana mengelola pembuangan bangkai babi yang mati? Yang mana yang mati ini dikubur lebih dalam, lalu di atasnya ini beliau biasanya diberi kayu yang dibakar supaya tidak diacak-acak oleh hewan liar seperti anjing. Yaitu apakah peternak ini memiliki anggaran khusus atau berapa jumlah pekerja untuk kegiatan biosecurity? Yang mana beliau menjawab bahwa peternak ini memiliki pekerja yang tidak dipisah-pisah. Jadi pekerja ini langsung mengontrol makannya, mandinya, dan juga biosecurity-nya. Jadi tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan biosecurity di peternakannya. Lalu pertanyaan terakhir, apabila ada babi yang sakit, ini disembuhkan sendiri atau panggil dokter hewan atau dari dinas? Jadi beliau ini menjawab sesekali panggil dokter hewan, yang mana beliau ini akan memanggil dokter hewan untuk melakukan kunjungan ke peternakannya. Namun akhir-akhir ini beliau mandiri melakukan pengobatan
Namun ini tetap sesuai dengan anjuran atau seizin pengawasan, pendampingan, bimbingan dari dokter hewan, karena kebetulan beliau mengaku memiliki banyak kenalan atau koneksi dari dinas peternakan setempat dan juga beberapa dokter hewan. Biosecurity bukan hanya prosedur, tapi komitmen untuk melindungi kesehatan dan masa depan peternakan babi Anda. Sekian merupakan pemaparan tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sebagai kalimat penutup, di balik pagar tersimpan harapan dan mimpi, ternak sehat negeri ini pun bersemi. Biosecurity, ikrar suci yang terpatri untuk kesejahteraan dari generasi ke generasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Om Shanti 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 Om.